Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fareza dan juga rekan saya Muhammad Fikri Inami akan menerangkan tentang materi kita pada hari ini yang berkaitan tentang peran stakeholder pendidikan dalam implementasi pendidikan multikultural. Sebelum kita bisa melanjutkan lebih dalam apa itu stakeholder pendidikan, maka dari itu kita harus terlebih dahulu tahu apa itu stakeholder. Stakeholder menurut Wibisono adalah merupakan seseorang atau kelompok yang punya kepentingan secara langsung maupun tidak secara langsung yang bisa mempengaruhi atau juga dipengaruhi atas aktivitas serta eksistensi perusahaan tersebut. Yang kedua adalah menurut Freeman adalah individu atau juga bisa dikatakan kelompok yang mempunyai suatu kepentingan atau perhatian pada permasalahan tertentu. Menurut Biset adalah suatu kelompok masyarakat atau juga individu yang saling mempengaruhi atau juga bisa dikatakan dipengaruhi oleh pencapaian tujuan tertentu daripada sebuah organisasi. Menurut ISO 26000 SR, pengertian stakeholder ini merupakan individu atau kelompok yang memiliki atau mempunyai kepentingan terhadap keputusan dan juga aktivitas daripada organisasi. Lalu menurut AA 1000 SES adalah merupakan suatu kelompok yang dapat mempengaruhi atau juga terpengaruh oleh aktivitas atau kegiatan produk atau layanan dan juga kinerja daripada suatu organisasi. Selanjutnya, stakeholder pendidikan itu ada dua. Yang pertama internal, yang kedua adalah eksternal. Dalam implementasi daripada multikultural yang ada di pendidikan. Untuk yang saya bahas adalah berkaitan tentang internal. Internal di dalam sekolah itu antara lain adalah kepala sekolah, tata usaha, guru, dan karyawan. Di sini yang akan kita bahas adalah stakeholder pendidikan internal, kepala sekolah. Kepala sekolah adalah sumber dari kebijakan utama dalam lembaga pendidikan. Kepala sekolah adalah orang yang sangat penting untuk mengemban kebijakan dan juga pengambilan keputusan yang dimana hal ini bisa mempengaruhi orang-orang sekitarnya. Pengambilan keputusan terkait keberagaman dan juga multikulturalisme yang ada di sekolah tersebut. Seperti halnya internalisasi daripada umat beragama kalau di lembaga pendidikan umum adanya kesenian dan juga adanya ekstrakurikuler. Nah, di sini adalah peran penting kepala sekolah untuk bagaimana mengambil kebijakan dalam hal pelaksanaan multikultural di dunia pendidikan, khususnya adalah di sekolah. Lalu adalah fasilitator daripada penerapan multikultural, mulai dari sarana prasarana, keuangan, mulai dari fasilitas yang bisa mendukung adanya pendidikan multikultural yang ada di sekolah, mulai dari memfasilitasi ekstrakurikuler yang berkaitan tentang keagamaan, kesenian dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah guru. Guru adalah stakeholder pendidikan dalam implementasi pendidikan multikultural yang sangat ujung. Bisa dikatakan guru adalah
ujung tombak daripada pendidikan multikultural yang ada di sekolah. Tugas guru untuk mengimplementasikan pendidikan multikultural di sekolah atau di pendidikan adalah membangun sikap persamaan. Guru wajib mendorong kesadaran multikultural dengan cara membangun semangat empati, persamaan, dan toleransi pada siswa dengan disertai dengan penekanan bahwa masing-masing orang dengan latar belakang yang berbeda tetap memiliki persamaan atas hak maupun kewajiban sebagai warga negara. Yang selanjutnya adalah mendorong demokrasi substansial. Ya, mendorong demokrasi substansial adalah memberikan pemahaman kepada siswa bahwa melalui pendidikan akan terbentuk sebuah konsensus terkait etika dan moral. Pada dasarnya keberagaman konsensus ini penting untuk guna menumbuhkan sikap saling menghormati tanpa melanggar prinsip persamaan atau prinsip persamaan daripada hak-hak individu dari masing-masing peserta didik. Lalu yang ketiga adalah menanamkan pemahaman kesetaraan gender. Untuk menanamkan pemahaman kesetaraan gender yang didasarkan pada prinsip ini adalah sebagai daripada tujuan utama maqasidus syariah. Artinya tidak membeda-bedakan gender laki-laki atau perempuan, yang kita tahu bahwa laki-laki dan perempuan adalah sama. Agar apa? Agar di lingkungan sekolah itu tidak ada yang dikucilkan, dibully, diremehkan dan sebagainya. Sehingga pemahaman kesetaraan gender perlu diajarkan sehingga bisa terjalin komunikasi yang harmonis dan menimbulkan rasa-rasa nyaman dan guyup rukun di antara peserta didik, seperti itu. Lalu, stakeholder pendidikan internal yang lain adalah tata usaha yang membantu terkait dengan administrasi, layanan, dan juga support system daripada guru. Di sini tata usaha adalah melayani mulai dari administrasi guru dalam amanahnya dalam mendidik sehingga bisa fokus untuk mendidik tanpa harus memikirkan kepentingan administrasi. Sehingga tata usaha ini adalah juga support system untuk membantu terjadinya multikultural dengan perbedaan guru, perbedaan daripada orang-orang masing-masing. Ini bisa menimbulkan suatu dukungan yang sangat banyak atau yang besar sehingga guru itu bisa mencapai suatu keberhasilan dalam implementasi multikultural yang ada di sekolah. Yang selanjutnya adalah karyawan. Karyawan adalah sangat penting juga dikarenakan apa? Untuk membantu jalannya sistem yang sudah ada. Jika sistem itu sudah ada, bukan hanya karyawan sebenarnya, guru, tata usaha, kepala sekolah juga harus ikut daripada merumat atau merawat daripada sistem yang sudah ada, apalagi sistem yang berkenaan tentang multikultural. Hal ini guna bisa terciptanya lingkungan sekolah atau lingkungan daripada lembaga pendidikan itu semakin guyup rukun, suasananya nyaman, tanpa adanya diskriminasi antara guru
dengan guru atau guru dengan karyawan, kepala sekolah dengan bawahannya, atau juga dan siswa dengan gurunya. Maka dari itu di sini pemahaman-pemahaman yang harus ditanamkan kepada seluruh daripada elemen daripada stakeholder pendidikan internal yang ada di sekolah. Hal ini harus bisa berjalan beriringan. Bukan hanya kepala sekolahnya yang jalan, tetapi mulai daripada guru, tata usaha, karyawan, dan peserta didik pun harus bisa dan harus mau berjalan beriringan sehingga menciptakan pendidikan multikultural yang baik di dalam lingkungan lembaga pendidikan. Lalu yang paling terpenting di sini adalah komite sekolah yang berisikan anggota-anggota daripada perwakilan daripada wali murid atau wali siswa yang dianggap bisa dan mampu membantu terciptanya multikultural, yang dimana hal ini adalah bisa memahami masalah persamaan, perbedaan, keberagaman. Hal ini adalah tugas daripada komite sekolah untuk membantu kepala sekolah terkait tentang pengambilan keputusan yang sebelumnya itu sudah disusun untuk menciptakan suasana harmonis, sekali lagi guyub rukun dan lain sebagainya. Hal ini bisa dikatakan komite sekolah adalah salah satu elemen penting yang tidak boleh ditinggalkan daripada stakeholder pendidikan internal yang ada di dalam suatu lembaga pendidikan. Untuk selanjutnya akan dibahas berkenaan stakeholder pendidikan eksternal yang lebih detail oleh teman saya Muhammad Fikri Inami. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya Muhammad Fareza, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.